Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, jamaah, sahabat dimanapun berada, di tanah ini kita akan bangun kelas. Satu lantai ini ada 4 kelas. Ke atasnya insya Allah 4 lantai. Karena itulah yang paling tinggi anak-anak bisa naik ke atas. Ma'had Az-Zahra, pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Mari kita support pembangunan kelas Ma'had Az-Zahra melalui nomor rekening 767 77 77 227. Sekali lagi 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana, nomor rekening BSI Bank Syariah Indonesia, nomor 767 77 77 227. Atas nama Pendidikan Hajar Rohana. Niatkan untuk almarhum almarhumah. 1, 2, 3 sak semen, batu bata, kerikil, kosen, pin. Itu sampai pahalanya, karena anak-anak penghafal Quran belajar di sini petang, siang dan malam, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Barakallahu fikum. Allah memberkahi rezeki Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang berhadir pada subuh ini, semoga semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Itu janji dari Allah yang disampaikan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah itu innaka la tukhliful mi'ad. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dia dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah sampai anak cucu, sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Masjid Riyadul Jannah sudah menanti kedatangan Ustaz Abdul Somad dari tahun 2018, sekarang 2024. Jadi kalau waktu saya mau datang waktu itu dia menikah, berarti anaknya daftar kelas 1 SD tahun ini. Dan sholat subuh berjamaahnya dari 2016 sudah bertahan 8 tahun tidak putus. Hari Ahad subuh berjamaah bersama. Rahasianya ternyata banyak. Salah satu rahasianya karena makan sego macan. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mensupport, yang tidak tampil di hadapan masyarakat, selamat dari penyakit riya dan sum'ah. Allah menjaga hatinya, tergolong dalam orang-orang yang ikhlas beramal karena Allah. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kamu lewat di riyadil jannah, taman surga, farta'u, ikut makan minum di taman surga tersebut. Lalu kata sahabat Nabi, "Apa ada taman surga di dunia ini ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Ada." Apa yang dimaksud dengan taman surga itu? Majalisuz zikri,
majelis-majelis zikir. Jadi majelis kajian kita ini termasuk majelis zikir, termasuk taman surga insyaallah. Amin. Kenapa? Karena di dalamnya tidak ada lagha sia-sia. Di dalamnya hanya ada ayat Quran, hadis Nabi, nasihat, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu kenapa majelis zikir, majelis taklim, majelis solawat dipisah laki-laki dan perempuan. Karena kalau bercampur aduk, ikhtilat, rahmat Allah tidak turun. Kenapa di dalam majelisnya tidak ada boleh kata-kata lagha sia-sia? Karena Allah tidak suka kepada kesia-siaan. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, apa standarnya? Apakah titelnya, apakah pakaiannya? Bukan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kalau mau melihat kualitas keislaman seseorang, lihatlah tarkuhu ma la ya'nihi. Lihatlah bagaimana dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Jadi kalau ada orang sholatnya rajin, ibadahnya penuh, tapi masih masuk dalam perbuatan sia-sia yang tidak bermakna, maka kualitas keislamannya masih rendah. Maka dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah ini diharapkan, padahal ini hari libur, tanggal merah, hari tenang, banyak orang sibuk dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, full kerja, berangkat pagi pulang petang. Maka hari libur, hari Ahad ini adalah hari pembalasan. Gak bangun subuh, pas ditanya gak sholat subuh, ini minggu tenang. Padahal dalam Islam ketenangan itu cuma nanti kita dapatkan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketenangan kita bukan karena materi, karena benda. Ketenangan kita karena Allah yang menurunkan ketenangan. Huwallazi anzalas sakinata. Dialah yang menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, ke dalam hati orang beriman. Letak tenang itu bukan di mata, letaknya bukan di telinga, letaknya bukan di tangan, di kaki, letaknya di dalam hati. Kalau hati sudah tenang, maka pikiran ikut tenang, tangan ikut tenang, lisan pun ikut tenang. Kenapa? Karena ketenangan di dalam hati. Yang menurunkan ketenangan itu Allah. Letaknya di mana? Hati. Apa obatnya? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Majelis kita majelis zikir, majelis yang dijadikan Allah sebagai majelis mendapatkan ketenangan. Maka kalau di antara jamaah ini ada yang tertidur, itu salah satu tanda hatinya tenang. Karena penyakit orang kaya, banyak harta, punya jabatan, penyakitnya insomnia, susah tidur. Sementara ada orang yang begitu ustadz langsung duduk, kelihatan langsung bisa tidur. Itu kan nikmat besar, tanpa perlu makan obat, konsultasi ke psikiater. Yang penting kita sehat, sehatnya dipakai untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW diturunkan Allah karena manusia ini punya akal yang terbatas. Saya punya telinga, tapi saya tidak bisa mendengar apa yang diucapkan bapak yang ada di belakang sana. Saya punya mata, tapi saya tidak bisa melihat apa yang ada dibicarakan di SD Muhammadiyah Simo di depan. Simo itu kalau bahasa Marokonya singkatan dari Sidi Muhammad. Orang Maroko kebanyakan namanya Muhammad. Jadi kalau ketemu sama orang, pripun kabare Pak Simo? Simo artinya Sidi Muhammad. Sidi artinya Sayyidi, karena susah menyebut Sayyidi jadi Sidi. Perempuan Sayyidati,
karena susah menyebut Sayyidati jadi Siti. Laki-laki Sidi, perempuan Siti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas subuh ini adalah Riyadul Jannah, taman surga. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalamnya? Maka disediakan pintu-pintu. Ada satu pintu namanya Babus Shalah, pintu sholat. Ini untuk orang-orang yang sholatnya luar biasa. Ada seorang imam. Imam ini namanya Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241. Kuburnya di Baghdad, Irak. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa umroh sekalian sampai ke Baghdad, Irak. Ongkos tanggung masing-masing. Imam Ahmad bin Hanbal ini punya kitab isinya 40.000 hadis. Nama kitabnya Musnad Ahmad bin Hanbal, terbesar. Beliau imam mazhab yang keempat. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Imam Maliki, nomor 3 Imam Syafi'i, nomor 4 Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal punya anak laki-laki namanya Abdullah. Abdullah ini ditanya, Abdullah, ya, bapakmu Imam Ahmad bin Hanbal? Iya. Sholatnya satu hari berapa rakaat? Imam Ahmad bin Hanbal satu hari sholatnya salasami'ati rakaat, 300 rakaat. Kalau dihitung-hitung, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, tahiyatul masjid, sholat isyraq, sholat duha, sholat awabin, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak. Jadi kalau sholat sunat semua sudah dilaksanakan, bingung mau sholat apa? Sholat sunat mutlak. Sekarang banyak yang sholat sunat hajat. Memang biasa sholat sunat hajat ini dilaksanakan di masjid-masjid, itu rutin 5 tahun sekali, hajat pilkada. Imam Ahmad bin Hanbal kena fitnah. Waktu itu rezimnya namanya Mu'tazilah, yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Mereka mengatakan Quran makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, dites, kena fitnah, Quran itu makhluk apa kalamullah? Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Al-Quran kalamullah. Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap, dijebloskan ke penjara, dipukul, disiksa. Maka dia tidak sanggup tegak lama berdiri. Sholat sunatnya 150 rakaat sehari semalam. Sebelum masuk penjara 300, setelah masuk 150. Kita masuk nggak pernah sholat sunat. Gimana mau masuk dari pintu surga Babus Shalah? Alhamdulillah Ustaz Somad, suami saya ini sekarang sudah sholat sejak mendengar kajian Ustaz di YouTube. Sholat apa Bu? Idul Adha. Itu pun karena mau ngambil kupon kurban. Enggak apa-apa sebagai permulaan, tapi ingat, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung dari seorang hamba itu adalah sholatuhu, sholat. Idza sholahat, kalau sholatnya baik, sholahal amalu kulluh, semua amalnya jadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kulluh, semua amal ibadahnya rusak. Menurut mazhab Hambali, yang tadi saya ngomong Imam Ahmad bin Hanbal sholat 300 rakaat sehari semalam itu, Imam Hambali berpendapat orang yang gak sholat kafir. Makanya kalau Bapak Ibu pernah dengar ceramah Ustadz di YouTube, siapa yang gak sholat otomatis istrinya sudah fasah. Fasah bahasa Arabnya, bahasa kitanya pisah. Pisah itu apa sama dengan tolak Pak Ustadz? Enggak.
Kalau tolak itu laki-laki yang mencerai istrinya, namanya tolak. Kalau istrinya yang menggugat, namanya khulu'. Kalau otomatis pisah, namanya fasakh. Salah satu sebabnya suaminya murtad, na'udzubillah. Kalau suami tiba-tiba murtad atau istri tiba-tiba murtad, itu otomatis fasakh. Menurut mazhab Hambali, kalau suami tidak sholat, itu otomatis fasakh. Si istri mesti ditarik oleh bapaknya pulang ke rumah, nggak boleh lagi serumah dengan babi hutan. Ustadz kok kasar begitu? Lebih kasar lagi daripada penghuni neraka jahanam. Maka sholat. Tapi dalam mazhab Syafi'i beda. Mazhab Syafi'i begini, kalau dia nggak sholat ditanya dulu, kenapa kamu nggak sholat? Kalau dia bilang, saya nggak sholat ini ya karena sibuk, karena malas, dia nggak kafir, dia hanya sekedar fasid Pak. Tapi kalau dia mengatakan sholat itu nggak relevan dengan zaman, buang-buang waktu, mubazir, berarti dia ingkar, berarti dia kafir, berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Mudah-mudahan kita semua tetap mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Ada nggak yang lebih banyak lagi sholatnya daripada Imam Ahmad bin Hanbal? Ada seorang ulama namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Al-Baghdadi berarti orang Baghdad. Al-Makki orang Mekah. Al-Madani orang Madinah. Al-Boyolali, wong Boyolali. Jadi ujung nama itu sudah menunjukkan dia asalnya dari mana. Ada ulama besar namanya Syekh Soleh Darat As-Samarani, Semarang. Saya ziarah makamnya Semarang. Salah satu gurunya ulama Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, ulama-ulama besar Syekh Soleh Darat As-Samarani. Lalu kemudian ketika ada seorang ulama namanya Imam Junaid Al-Baghdadi, Baghdad, Irak. Dia punya ruko, dia jualan di toko. Pagi dia buka tokonya, dia dagang. Kalau ada yang beli dia layani. Kalau kira-kira nggak ada yang beli, dia sholat sunat 2 rakaat. Nanti ada lagi yang beli, dia layani. Nggak ada yang beli, dia sholat sunat 2 rakaat. Sampai akhirnya malam, semuanya arba'ami'ati rakaah, 400 rakaat. Di mana kami bisa baca ini Ustaz? Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah Imam Al-Qushairi. Dulu pernah kita khatamkan secara online karena nggak bisa ngaji disebabkan oleh COVID-19. Dulu kabarnya COVID itu akan datang seterusnya, kalau COVID-19 20, 21, 22. Alhamdulillah berkat doa kita selamanya akhirnya nggak datang lagi. Nggak datang COVID, tiba-tiba datang hawa panas yang luar biasa. Sampai Gunung Fuji di Jepang itu sekarang tidak ada saljunya lagi, mencair karena panasnya dunia. Di Indonesia ditambah lagi panasnya pilkada. Tapi alhamdulillah hati kita tetap sejuk. Kenapa? Karena menanti saat-saatnya tiba sego macan. Saya terus penasaran ini gimana bentuknya sego macan. Macan tutul apa macan apa ya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah ada yang lebih banyak lagi sholatnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali.
Ini unik orang. Kakeknya Ali, bapaknya Husain. Husain punya anak Ali lagi. Orang Arab biasa gitu ngasih nama. Makanya Raja Maroko yang sekarang, tempat saya belajar, Raja Maroko yang sekarang ini namanya Muhammad VI. Muhammad VI itu nama ayahnya Hasan II. Hasan II itu anak Muhammad V. Muhammad V itu anak Hasan I. Jadi Bapak Ibu kalau mau mudah ingat nama saya Abdul Somad, nama anak saya Mizyan Hazik Abdillah Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Nanti Mizyan kalau punya anak Somad loro. Itu caranya mudah untuk menghafal nasab. Sayyidina Ali punya anak Husain, Husain punya anak Ali lagi. Maka untuk membedakan antara cucu dengan kakek, namanya Ali Zainal Abidin. Zainal artinya perhiasan, Abidin ahli ibadah. Perhiasan ahli ibadah. Kenapa dia disebut perhiasan ahli ibadah? Karena banyak ibadahnya. Ibadahnya apa? Gelarnya yang lain namanya sajjad, sujud. Orang yang banyak sujud sajjad. Kenapa dia disebut banyak sujud? Karena sehari semalam alfa sajadah, dia bersujud 1000 kali sujud. Di mana kami bisa lihat riwayat ini? Nama kitabnya Syiar A'lam An-Nubala. Nama penulisnya Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi ahli hadis yang paling ketat dalam periwayatan. Ada kitab namanya Kitab Al-Mustadrak, ditulis oleh Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim kalau mengatakan hadis ini sahih, hadis ini sahih. Kalau Imam Al-Hakim mengatakan hadis ini sahih, tidak diterima oleh sebagian ahli hadis sebelum Imam Az-Zahabi menyetujuinya. Maka muncul kaedah dalam ilmu hadis, sahahahul hakim wa wafaqahul Zahabi. Disahihkan oleh Imam Al-Hakim, disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Saya suka baca biografi Imam Az-Zahabi karena beliau orangnya terpercaya dalam meriwayatkan riwayat-riwayat. Riwayat dari beliau bahwa Imam Ali Zainal Abidin sujudnya sehari semalam 1000 kali sujud. Jadi kalau kita hitung sholat kita, bangun malam sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir, tahiyatul masjid, qobliyah subuh, sholat subuh, nanti jam 5 lewat 20 lewat 25 sholat sunat isyraq, sholat sunat duha, qobliyah zuhur, sholat zuhur, ba'diyah, qobliyah asar, sholat asar, qobliyah maghrib, maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya. Berapa itu Ustaz? Wakeh. Tapi jangan merasa sholat kita sudah banyak. Apa tujuan Ustaz Somad cerita Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Junaid Al-Baghdadi, Ali Zainal Abidin? Tujuan saya supaya jangan merasa sholat kita sudah banyak. Itu tujuannya. Karena sekarang banyak orang membandingkan sholatnya itu ke bawah. Kalau membandingkan sholat itu ke atas, jangan ke bawah. Kamu kok sholatnya cuman maghrib? Ya masih syukur saya sholat, teman saya nggak sholat lagi. Itu salah. Kalau ngelihat masalah akhirat, lihat ke atas. Tapi kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Itu untuk menenangkan hati kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang melihat ke atas, sehingga kita merasa ibadah kita ini masih kurang jauh dengan ibadah orang-orang yang soleh itu. Doakan supaya yang ceramah, yang ngomong Ustadz Abdul Somad ini jangan merasa ibadahnya lebih banyak dari orang lain. Bapak Ibu mau mendoakan saya? Dari bunyinya kelihatannya nggak setuju. Insya Allah. Babus sholat. Yang kedua ada pintu namanya
Babur Rayyan. Rayyan ini dimasuki oleh orang-orang yang dia pilih ibadah khusus. Saya Ustadz Abdul Somad, sholat ini saya nggak bisa banyak-banyak. Kenapa? Kaki saya sakit, nggak bisa tegak, sakit pinggang, rukuk nggak bisa, sujud lama-lama berkunang-kunang. Tapi ibadah yang satu lagi saya bisa. Apa itu? Nahan makan dan minum. Ini bagi mereka yang banyak puasa sunnah. Di tengah malam yang sunyi, cobalah makan sayur kubis. Kalau mikrofon sudah bunyi-bunyi, itu tanda waktu sudah mau habis. Sampai mana tadi? Lupa. Ar-Rayyan, bukan kubis. Ar-Rayyan. Rayyan ini pintu khusus untuk orang yang banyak puasa. Nama sahabat Nabi Amr bin As. Amr bin As punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Puasa terus. Lalu bapaknya melapor ke Nabi, ya Rasulullah, ini anak saya ini kok orangnya puasa terus. Dipanggil Nabi. Kenes dulu, sini sebentar. Ada apa ya Rasulullah? Katanya ini kita boleh melaporkan amal orang, dan yang ngelapor nggak perlu disebut namanya. Nabi nggak ada nyebut bapak kamu ngelapor ke saya, itu namanya ngadu domba. Sampai berita ke saya, katanya kamu puasa terus ya? Iya ya Rasulullah. Kata Nabi, inna li jasadika alaika haqqan. Badanmu punya hak, kasih dia makan. Nggak boleh puasa terus. Inna li ainika alaika haqqan. Matamu punya hak, kasih dia tidur. Nggak boleh tahajud terus. Inna li ahlika alaika haqqan. Istrimu punya hak, kasih dia kebutuhan zahir dan batin. Nggak boleh meninggalkan istri lama-lama. Jadwal saya di Jawa Tengah itu hanya 3 malam. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Senin saya pulang. Sumatera Utara 3 malam, Sumatera Barat 3 malam, Jawa Timur 3 malam, Jawa Tengah 3 malam. Di luar itu saya nggak datang. Jadi mohon kalau ada yang ngundang saya nggak datang, ini saya kasih tahu supaya jelas, jangan ada dusta di antara kita. Kenapa Ustaz cuma 3 malam? Karena kalau sampai 4 malam zolim, dikhawatirkan buka cabang. Maka tekone hari Jumat, pulangnya hari Senin. Sabtu, Ahad, Senin pulang dari Kulon Progo langsung ke Pekanbaru. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Tapi saya sanggup puasa ya Rasulullah. Kalau kamu sanggup puasa, bagus. Tapi perhatikan dirimu. Kamu puasa saja 3 hari, 13, 14, 15. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melaksanakan 1 dibalas 10. 13, 14, 15, 10, 20, 30. 3 hari sama dengan 30 hari. Saya sanggup lebih banyak daripada itu. Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, Senin, Kemis, 8 hari. Saya sanggup. Ini lama-lama laron ini masuk mulut. Saya sanggup lebih banyak lagi daripada itu. Ahabbu shaum ilallah shaumi Daud. Puasa yang paling disukai Allah, puasane Nabi Daud. Yasumu yauman, puasa sehari, wa yuftiru yauman, makan sehari. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 15 hari. Puasa Daud. Ini banyak yang salah ngomong, Ustadz Somad, apa hukumnya suami saya sholat Daud? Gimana Bu, sehari sholat sehari enggak? Enggak ada itu. Ini
pasti salah dengar. Yang namanya puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari makan. Ini yang paling afdal, sebanyak-banyaknya 15 hari dalam sebulan. Adapun puasa sepanjang hari, sepanjang tahun, itu namanya puasa dahar. Puasa dahar, dahar sepanjang hari. Tapi bahasa Jawa dahar malah ya makan. Dahar, sampean puasa dahar, loh kok makan? Dahar maksudnya puasa sepanjang hari. Ini ikhtilaf antar ulama. Ulama yang membolehkan puasa dahar sepanjang hari setiap tahun itu berdasarkan amalan sahabat Nabi. Yang laki-laki namanya Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Yang perempuan namanya Sayyidatuna Aisyah, anak Abu Bakar Siddiq. Setelah Nabi meninggal, Aisyah itu puasa dahar sepanjang tahun. Jadi kalau di antara bapak ibu yang mau puasa sepanjang tahun, misalnya suaminya udah meninggal, dia tidak masakkan siapapun, pekerjaannya tidak berat, maka dia boleh puasa dahar. Tapi bapak nggak boleh puasa dahar, karena kalau bapak puasa sepanjang tahun, yang nyari nafkah, ngasih makan anak istri sekolah, pak, anak kita mau bayar uang sekolah, saya puasa dahar. Berpuasa sunat, ngasih nafkah wajib. Gara-gara yang sunat meninggalkan yang wajib, haram hukumnya. Kerja di kantor, kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, longlai. Orang mau ngurus KTP, mau ngurus macam-macam, apalagi bapak polisi, nggak boleh puasa dahar. Nanti dia nggak bisa razia. Orang lewat nggak pakai helm, dia, Pak itu nggak pakai helm, saya udah nggak ngelihat lagi, udah nggak boleh, karena dia memegang amanah dari negara. Dia puasanya Ramadan. Kenapa? Karena ini wajib. Adapun puasa sunat, memegang amanah, menjaga keamanan, keselamatan, wajib hukumnya. Sedangkan sholat sunat, maka puasa sunat nggak boleh meninggalkan yang sunat gara-gara yang wajib, nggak boleh meninggalkan wajib gara-gara yang sunat. Paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat, antara sunat dengan wajib sunat muakkad, yang di bawah mubah. Perintahnya kuat wajib, perintahnya nggak kuat sunat, larangannya kuat haram, larangannya nggak kuat makruh, nggak disuruh, nggak dilarang, mubah. Nah, ini yang 5 ini jangan di otak-atik. Jangan sampai yang makruh dinaikkan ke haram, yang sunat dinaikkan ke wajib, akhirnya jamaah sesak napas karena memberat-beratkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi siapa yang sanggup puasa Senin Kamis, bagus. Mahasiswa-mahasiswa, adik-adik, anak muda, bagus puasa Senin Kamis, ngirit jajan. Dan bagus juga karena anak muda ini libido seksualnya bertambah, maka kalau di kampus dia puasa itu bisa mengurangi nafsu seksual. Bro, itu ada cewek cakep, aku udah nggak ngelihat, bro. Bentarlah habis buka puasa baru cas lagi. Bagus. Nah, tapi saya pernah datang ke salah satu kota di Jawa Tengah, nggak boleh sebut nama kotanya, menjaga kode etik jurnalistik. Pas lagi saya sampai ke rumah jamaah ini, makanan di atas meja makan wakeh tenan. Saya pun makan. Loh, Bapak Sohibul Bait, tuan rumah nggak makan? Saya puasa Pak Ustaz. Saya dalam hati, saya kan tamu ini, masa kok nggak dihormati ya dalam hati. Cuman nggak enak ngomong kan. Rupanya memang saya tiap hari puasa Pak Ustaz. Bapak puasa dahar, saya puasa sepanjang tahun Pak Ustaz. Sudah berapa lama? 2 tahun, 20 tahun. Orangnya sehat walafiat. Seandainya beliau didudukkan di samping saya sekarang, terus bapak ibu nanya mana yang sakit, mungkin saya yang sakit karena saya kurus, beliau tegap sehat. Nah, jadi puasa dahar ini bukan hanya di zaman dulu, di zaman sekarang pun ada. Saya lagi jalan-jalan ke rumah jamaah, sampai di rumah jamaah ini ngasih selebaran iklan.
Ustadz tolong baca ini. Saya baca iklannya, namanya fasting terapi. Terapi kita sudah tahu terapi. Fasting nggak makan. Orang barat di Amerika mengajarkan fasting terapi, nggak makan berat, tapi boleh minum boleh, asap boleh, tapi makan nasi, makan gandum nggak boleh, yang berat-berat nggak boleh. 1 bulan 8 hari untuk membakar kelebihan kalori, kelebihan karbohidrat. Makanya sekarang banyak orang yang diet karbo. Jadi pas kita makan nasi, dia makan sayur, makan ikan, pas ditanya nggak makan nasi, diet karbo. Sego macan, nggak makan sego, enggak, saya diet karbo. Segonya untuk kamu, macannya untuk saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.